memiliki limit atau tidak. Persis soal nomor 3 ini, bagian yang penting. Saya dikasih dia dengan arah 4 positif, maka fungsi yang digunakan adalah X kurang 4 akar, ya kan? Karena dia lebih besar daripada 4. Saya cari limit X dari arah negatif, ya. Yang saya gunakan adalah 8 kurang 2X, ya kan? Kenapa 8 kurang 2X yang saya gunakan? Karena dia lebih kecil daripada 4. Persis dengan ini. Nomor 2. Sama tadi yang bertanya terus itu, ya? Nah, persis dengan ini, ya. Kalau yang ini X-nya limit X menuju 1 positif, fungsi apa yang saya gunakan? Fungsi yang mana? Yang atas. Positif. Harus sama dengan limit X menuju 1 negatif, yang mana saya gunakan? Bawah. Kalau saya masukkan nilainya ini dengan ini sama, berarti ini memiliki limit. Oh gitu. Ya kan? Nah, berarti kalau saya tuliskan ini menjadi 2 kurang X. Kalau ini, apakah sama dengan limit X menuju 1 negatif X kuadrat? Sama. Kalau sama, berarti ini memiliki. Begitu pula yang ini. Ya. Kalau ini limit X menuju 2 negatif, fungsi apa yang saya pakai? Atas atau bawah? Atas atau bawah? 2 negatif. Kalau 2 positif? Hah? Bawah. Oh, bawah? Maka suka-suka kita. Oh bisa dua-duanya. Loh. Kalau 2 positif, yang mana saya pakai? Atas. Atas. Kenapa? Kalau pas 2 berarti bawah. Gimana maksudnya? Kan limit itu mendekat sedekat-dekatnya kan, tapi tidak sama dengan. Iya. Iya kan? Jadi kalau ada X negatif, saya pakai fungsi yang mana? Yang atas. 2 positif, yang mana? Yang atas juga. Karena ketika saya pakai fungsi yang di bawah, ini berarti saya cari X betul-betul bukan limit lagi, tapi sudah sama dengan 2. Ya kan? Kan limit itu mendekat sedekat-dekatnya. Ya, oke. Jadi nomor 3 ini wajib benar ya, karena sudah kita jawab bersama. Berarti kalau misalkan satu pakainya yang atas juga. Ya, saya tidak butuh 1, saya butuhnya limit X menuju. Oh, Gini loh. Ada pertanyaan temannya, Pak. Jadi kalau 1 pakai atas juga, saya tidak butuh 1, saya butuhnya 2. 2 positif dan 2 negatif. Ya. Bisa ya? Pak, Nah, berarti kalau yang kalau itu udah dua ya pasti udah dua. ditulis gitu, jadi Kalau X kuadrat min 4 per X min 2 sama dengan X kuadrat min 4 per X min 2 itu boleh apa bentuknya masih abstrak. karena baik positif maupun negatif kan ya, kan tidak sama dengan 2. Ya. Kalau ini betul-betul sama dengan 2. Ini sama dengan 2. Oke? Bisa? Harusnya. Yang terakhir adalah Square's theorem. Setelah ini saya kasih soal. Mungkin ada 3-4 soal yang mewakili. Nah, Square's theorem ini ST nya saya singkat saja.
Apa itu? Apabila ada fx lebih kecil sama dengan gx, lebih kecil sama dengan hx, ya. Ketika kita mencari limit x menuju a, katakanlah gx, ya. Ketika kita mencari limit x menuju a, gx yang mau dicari, ya, itu cukup kita mencari limit x menuju a gx, dan apabila limit x menuju a fx itu sama dengan limit x menuju a hx, maka sama dengan L, maka berlaku limit x menuju a gx juga sama dengan L. Jadi kalau ada fungsi begini, fx-nya kecil sama dengan gx, gx-nya kecil dari hx, fx-nya sama hx-nya sama, yaitu berupa nilai L, maka limit gx-nya ini juga adalah L. Ya. Contohnya, carilah limit x menuju nol x kuadrat sin per x. Carilah limit x menuju nol x kuadrat sin per x, ya. Menggunakan sequence theorem ini. Bagaimana caranya? Saya harus bisa konstruksi fungsi itu menjadi ini. Kemudian saya pastikan fx sama dengan ax, maka saya peroleh gx-nya ini. Ya. Saya konstruksi. Sin itu berada di interval min 1, ya, sin super x sampai 1. Ya. Ini intervalnya, ya. Sin. Ya. Ada sin 2, ya ada. Ya. Interval di sini tuh 1, 0, 1, ya. Itu terus. Nah sekarang, tapi soalnya ini Pak ada x kuadrat ya. Kalau begitu saya kalikan dengan x kuadrat semua. Ini saya kalikan x kuadrat menjadi min x kuadrat kecil x kuadrat sin super x kecil dari x kuadrat. Sudah sama? Sudah sama ya? Ya. fx-nya berapa? gx-nya? Sama ya? gx-nya? hx-nya? Sudah sama. Sudah terbentuk dia. Oke. Sekarang ketika kita mencari gx itu ini. Ketika kita mencari ini, dan apabila fx sama dengan hx, ya, maka berlaku g sama dengan L. Berarti saya cukup mencari limitnya, limit x menuju 0 min x kuadrat, ya, jika sama dengan limit x menuju 0 x kuadrat jika sama dengan, ya, maka sama dengan, katakanlah sama dengan suatu nilai L, maka limit x menuju 0 apa? X kuadrat sin super x juga sama dengan L. Ya kan? Paham sih? Betul? Berdasarkan sequence theorem. Betul?
Ya kan? Ketika saya cari fx-nya sama dengan hx-nya, maka gx-nya juga pasti sama dengan fx-nya dan hx-nya. Ya, ya itu sama. Ya, siapa yang kurang mengerti? Tanyakan. Bingung? Hah? Bingung nggak? Bingung? Hah? Siapa yang bingung? Yang ada bingung. Bingung. Yang lain? Gak bingung. Aku ikut kelas lagi aja lah. Ngerti? Berarti. Kalau bingung itu bagus sih, berarti kalian sudah berpikir. Yang tidak bingung itu Tidak. entah mengerti atau betul. Ya, saya ulang ya. Sequence theorem mengatakan ini. Apabila fx kecil dari gx kecil dari hx, ya, kita mencari limit gx-nya, ya. Dan apabila limit fx-nya ini sama dengan limit hx-nya adalah sebuah nilai apapun, katakanlah L, ya, 1 mau 2 berapapun, ya, katakanlah L, maka limit gx-nya ini juga sama dengan L, ya. Nah sekarang contohnya ada limit x menuju 0, x kuadrat sin x. Saya mau cari berapa limitnya menggunakan sequence theorem ini. Maka fungsi ini saya harus konstruksi, dia harus bisa terbentuk ini dulu syarat pertamanya, ya. Nah, kita ketahui bersama bahwa sin itu berada di interval min 1 sampai 1, paling kecil min 1, paling besar 1. Maka saya bisa bentuk begini, ya. Pak, dari mana itu tahu kepikiran begitu? Tidak ada trik khusus ya. Emang dari sana. Iya. Kalau kalian sering mengerjakan soal itu pasti akan kepikiran sendiri. Ya. Kemudian karena di sini cuma sin per x, sementara yang saya cari adalah x kuadrat sin per x. Apa yang saya lakukan? Saya harus kalikan x kuadrat di semua, ya, supaya adil. Ya. Kalau saya kalikan semua x kuadrat kan tidak merubah fungsinya, ya, karena semua adil. Saya kalikan x kuadrat, saya kalikan x kuadrat, saya kalikan x kuadrat. Ini sudah sama deh, kan ini. Sama ya? Ya. Kalau begitu, ketika saya mencari limitnya ini, karena pertanyaannya limitnya ini. Ketika saya mencari limit ini, cukup saya mencari apakah limit ini sama dengan limit ini. Jika sama, berapa? Katakanlah L. Ya. Jika kita dapat L dan sama. Nah, artinya limit x kuadrat sin x juga sama dengan L. Atas sequence theorem ini. Kalau begitu, saya cari ini. Berapa ini limit x menuju 0 x kuadrat? Hasilnya adalah limit x menuju 0 min x kuadrat. Hasilnya adalah berapa hasilnya? Mau saya substitusi masuk, hasilnya 0. Oh, ini 0. Kalau ini 0 juga. Dia sama? Sama. Oh, artinya ini juga hasilnya adalah, berarti hasilnya ini adalah, ya. X kuadratnya dapat dari mana? Kan sin itu berada di interval min 1 sampai 1. Jadi saya kalikan semuanya dengan x kuadrat supaya bisa sama dengan soalnya. Kalian harus berpikir bagaimana bisa menuju ke soalnya. Karena kalau kalian tidak mengalihkan dengan x kuadrat, berarti yang kalian cari adalah limit sin per x, bukan x kuadrat sin per x. Oke? Ada pertanyaan? Ya, sudah ya, sini ya. No.